operating system itu adalah dengan menggunakan Windows. Di tahun 2001 mulai naik Windows operating system. Nah, kemudian setiap bulan di tahun 2001 kita mengadakan seminar-seminar rutin hampir setiap bulan dan pengunjungnya lumayan ramai. Nah, akibat dari seminar yang banyak kita lakukan di tahun 2001, sales kita di tahun 2002 naik pesat, hampir 2 kali lipat. Salam sejahtera rich people. Kali ini saya akan sharing tentang turnaround strategy. Ini merupakan pengalaman handal software di tahun 2003. Nah, pada saat tahun 2001 kita mengubah model bisnis andal software dari mass market software package kita menuju ke enterprise software package. Pada saat itu kita belum punya pengalaman untuk membuat enterprise software package. Sehingga pada saat kita membangun suatu produk, kemudian kita jual, produknya tidak terlalu sesuai dengan kebutuhan customer. Jadi pada saat kita menjual, yang kita lakukan adalah kita harus melakukan customisasi dari segi coding. Nah, ini yang menjadi masalah sebetulnya. Pada saat kita melakukan coding, artinya ada pekerjaan. Kapan itu terjadi? Pada saat tahun 2001 kita launching dengan mengundang banyak sekali calon-calon customer pada saat itu dengan bekerjasama dengan partner-partner kita, sehingga yang hadir cukup lumayan banyak. Nah, perkenalannya mulai dari situ. Setelah kita perkenalkan Andalsoft, namanya produknya adalah Charisma Win pada saat itu, karena kita melihat operating system itu adalah dengan menggunakan Windows. Di tahun 2001 mulai naik Windows operating system. Nah, kemudian setiap bulan di tahun 2001 kita mengadakan seminar-seminar rutin hampir setiap bulan dan pengunjungnya lumayan ramai. Nah, akibat dari seminar yang banyak kita lakukan di tahun 2001, sales kita di tahun 2002 naik pesat, hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan penjualan di tahun 2001. Nah, permasalahan di sini terjadi. Pada saat tahun 2001 penjualannya tidak terlalu banyak, sehingga kita masih punya waktu untuk melakukan customisasi. Dan kita bisa tuh melakukan. Tapi pada saat jumlah penjualan kita naik hampir 2 kali lipat di tahun 2002, kita tidak punya lagi waktu untuk melakukan customisasi. Walaupun pada saat itu kita menambah jumlah karyawan developer terutama cukup banyak. Di awal tahun 2002 jumlah developer kita, jumlah karyawan total keseluruhan di Andal Software mungkin sekitar 25-30. Di akhir tahun 2002 sudah mencapai 50, jadi hampir 2 kali lipat. Tapi pertambahan karyawan yang sangat cepat dengan training yang tidak memadai pada saat itu, akibatnya adalah productivity turun, sehingga cost-nya kita naik. Dengan cost yang naik banyak, effort-nya juga naik, maka Andal tidak bisa lagi menahan jumlah biaya yang keluar setiap bulannya, karena revenue-nya pada saat tahun 2003 menurun, karena kita tidak bisa jualan lagi. Dengan kapasitas produksi yang rendah, kalau kita nambah lagi, kita akan jadi masalah. Nah, jadi effortnya cukup besar, duitnya tidak bertambah, maka Andal di tahun 2003 terpuruk. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kita bisa meningkatkan atau bisa mengembalikan lagi Andal Software? Caranya adalah pada saat itu kita melakukan list. Jadi semua customer-customer kita list, terus kemudian kita lihat kemungkinannya. Mana customer-customer mana yang bisa diselesaikan dengan mudah, dan customer-customer mana yang sulit untuk diselesaikan atau memakan waktu yang lama, atau kita tidak pasti kapan kita bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, setelah kita list seperti itu, maka project-project
yang tidak bisa diselesaikan atau penyelesaiannya lama atau kita tidak tahu kapan kita bisa menyelesaikannya, saya mendatangi customer itu satu persatu untuk memutuskan kontrak kita. Ini pekerjaan yang tidak mudah dan menyakitkan. Nah, setelah kita melakukan itu, tentunya effort kita turun drastis di tahun 2003 itu. Harus kita lakukan, kita untuk bisa naik kembali, yang kita harus lakukan adalah kita membangun suatu produk. Nah, jadi di tahun 2003 itu dalam keadaan sulit, kita harus membangun suatu produk baru. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Kan kita dari segi biaya sudah tidak bisa menambah lagi. Artinya kita harus membangun satu produk yang effortnya nggak besar, tapi bisa jadi. Nah, kita melihat bahwa pada saat itu produk Karismawin yang dijual, itu payroll-nya bagus, tapi HR-nya yang banyak masalah. Sehingga HR semua kita potong, kita fokus di payroll. Setelah kita potong-potong, payroll-nya kita perbaikin, jadilah satu produk baru dengan effort yang sedikit. Nah, akhirnya tahun 2004 kita dapat meluncurkan suatu produk baru dengan nama baru, yaitu Andal Paymaster. Nah, Andal Paymaster ini sebetulnya yang menyelamatkan kita. Dengan Andal Paymaster, cara penjualan kita berubah dan semua organisasinya berubah. Karena pada saat kita jatuh di tahun 2003, banyak sekali karyawan yang keluar. Dari hampir 50 karyawan, di tahun 2004 masuk, kita hanya dengan 15 karyawan. Jadi turun drastis sekali. Nah, cara penjualan Andal Paymaster adalah dengan tidak melakukan customisasi. Pertanyaannya adalah, kan customer itu berbeda-beda, di mana kita bisa melakukan. Dari pengalaman yang ada pada saat itu, kita membuat parameter setting di Andal Paymaster. Sehingga Andal Paymaster kaya sekali akan parameter setting. Sehingga pada saat ada customer baru, yang kita lakukan adalah kita melakukan parameter setting. Kita tanpa mengubah code, tanpa mengubah program, kita lakukan customisasinya dengan parameter setting. Dengan kita melakukan proses bisnis seperti ini, Andal perlahan-lahan naik. Dan produk Andal Paymaster ini masih kita gunakan sampai sekarang. Rich people, sampai di sini sharing saya. Mudah-mudahan sharing saya bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.